Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Rizka Nur Alipa Agustina dengan nomor NIM 311190018 dari kelas 2A Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam penyakit kulit beserta nama-nama obat untuk penyakit kulit tersebut. Tapi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian penyakit kulit. Apa sih itu penyakit kulit? Penyakit kulit merupakan kondisi saat lapisan luar tubuh mengalami masalah, baik iritasi atau meradang. Kondisi ini bisa menyebabkan kulit gatal, bersisik perih, hingga memerah. Biasanya infeksi virus, bakteri, jamur, dan parasit menjadi penyebab penyakit kulit yang paling umum. Adapun jenis-jenis penyakit kulit diantaranya yang pertama bisul atau furunkel, yang kedua kudis atau skabies, yang ketiga herpes, yang keempat jerawat, yang kelima cacar air, yang keenam kurap, yang ketujuh campak atau rubella. Yang pertama, bisul atau furunkel. Bisul adalah infeksi kulit berbentuk benjolan kemerahan dan dapat membesar. Bisul berwarna merah dan dapat membesar yang disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus aureus pada kulit. Bisul kerap ditemukan di bagian tubuh yang lembab seperti lipatan paha, sela bokong, leher ketiak, hingga kepala. Faktor lain yang menjadi penyebab yaitu kebersihan yang buruk, luka yang terinfeksi, pelemahan diabetes, serta penggunaan bahan kimia. Adapun obat untuk penyakit bisul ini diantaranya yang pertama muflosin. Cara penggunaannya dioleskan pada area bisul, dosisnya 2% 3 kali sehari selama 10 hari. Adapun efek sampingnya kulit terasa gatal dan panas di sekitar area bisul, bengkak di wajah atau bibir, sakit kepala, hingga sesak napas. Yang kedua, gentamisin. Cara penggunaannya dioleskan tipis di area bisul sebanyak 3-4 kali sehari. Untuk dosisnya, krim salep dewasa 0,1 sampai 0,3%, 3-4 kali sehari. Anak-anak 0,1 sampai 0,3%, 3-4 kali sehari. Adapun efek sampingnya yaitu iritasi yang bersifat sementara seperti kulit kemerahan dan gatal. Bisa dilihat ini adalah gambar obatnya. Kedua yaitu kudis. Kudis disebabkan oleh parasit tungau yang biasanya sering diderita oleh orang yang tinggal di tempat kumuh. Selain itu, orang yang tidak menjaga kebersihan tubuhnya juga dapat terserang penyakit kudis. Kudis dimulai dari rasa gatal, sela jari kaki, tangan, bawah ketiak, alat kelamin, pinggang, dan lain-lain. Adapun obat untuk penyakit kudis diantaranya yang pertama yaitu Permethrin. Cara penggunaan, oleskan secara tipis krim ke seluruh tubuh dari leher hingga telapak tangan. Untuk bayi dan lansia, krim dioleskan di kulit kepala atau rambut dan kening, diamkan selama 8-14 jam. Adapun untuk dosis dewasa 5% oles tipis, untuk anak-anak 2-12 bulan 3,75 gram, untuk 1-5 tahun 7,5 gram, 6-12 tahun 15 gram. Anak yang lebih dari 12 tahun, dosis sama seperti dewasa. Adapun efek samping yaitu sensasi terbakar yang menyengat selama waktu serta gatal di sebagian seluruh tubuh. Ketiga yaitu herpes. Herpes biasanya sering menjangkit orang dewasa. Munculnya ruam tidak rata dan berukuran kecil yang akhirnya melepuh. Penyakit kulit ini akan membuat rasa gatal serta kulit menjadi lebih sensitif. Biasanya herpes akan sering muncul di bagian kulit lembab seperti lipatan paha dan bokong.
Berikut obat yang digunakan sebagai cara efektif mengobati herpes, yaitu yang pertama acyclovir. Cara penggunaan obat ini bekerja untuk mengurangi tingkat keparahan dan jangka waktu kemunculan penyakit. Adapun dosis untuk obat melalui oral, awal 200 mg setiap 4 jam dikonsumsi selama 5 kali sehari selama 10 hari. Untuk intravena atau infusa awal yang berat 5-10 mg per kilogram melalui infus setiap 8 jam selama 5-7 hari. Untuk efek samping, rasa mual, diare, muntah, dan sakit kepala. Selanjutnya, obat valacyclovir. Cara penggunaan obat ini membantu meringankan keparahan dan lamanya wabah, membuat luka menjadi lebih cepat sembuh sehingga resiko munculnya luka baru pun berkurang. Dosis obat dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun 500 mg sampai 1 gram 2 kali sehari selama 10 hari. Bila berulang konsumsi 3-5 hari saja. Efek sampingnya mual, muntah, sakit kepala, dan pusing. Yang ketiga yaitu famciclovir. Cara penggunaannya konsumsi dengan atau tanpa makanan, biasanya 2-3 kali sehari. Dosis awal 250 mg 3 kali sehari selama 7-10 hari, berulang 1000 mg 2 kali sehari selama 1 hari. Adapun efek sampingnya sakit kepala, mual, dan diare. Yang keempat yaitu cacar air. Cacar air disebabkan oleh virus Varicella zoster yang konon terjadi hanya sekali seumur hidup. Penyakit kulit ini biasanya sering terjadi pada anak-anak dengan gejala ruam gatal seluruh tubuh. Akan muncul bintik-bintik merah, muda, kemudian berisi air. Cacar ini dapat menular melalui sentuhan, lendir, atau ludah dari orang yang menderita cacar air. Adapun obatnya, yang pertama acyclovir. Cara penggunaan obat ini bekerja untuk mengurangi tingkat keparahan dan jangka waktu kemunculan penyakit. Obat ini juga bisa membantu mengurangi rasa sakit setelah luka sembuh dan membaik. Adapun dosis untuk oral awal 200 mg setiap 4 jam dikonsumsi selama 5 kali sehari selama 10 hari. Dosis untuk intravena atau infusa awal yang berat 5-10 mg per kilogram melalui infus setiap 8 jam selama 5-7 hari. Efek sampingnya rasa mual, diare, muntah, dan sakit kepala. Namun untuk acyclovir oleh efek samping yang biasa dirasakan yaitu rasa terbakar saat pemakaian. 5 yaitu jerawat. Jerawat merupakan penyakit kulit yang biasanya menyerang bagian kulit wajah. Padahal pada kenyataannya, jerawat bisa saja terjadi pada bagian tertentu. Karena masalah pada kelenjar minyak kulit. Ketika kelenjar kulit tersumbat, hal ini membuat timbulnya jerawat. Faktor lain yang menjadi penyebab timbulnya jerawat yaitu perubahan hormonal, stres, dan kebersihan yang kurang terjaga. Adapun nama obat untuk penyakit jerawat diantaranya yang pertama tetracycline. Cara penggunaan tetracycline bekerja optimal saat dikonsumsi dalam keadaan perut kosong. Dosis awal 500 mg diminum 2 kali sehari selama 12 jam. Jika sudah terlihat ada perubahan dosis, diturunkan menjadi 250 mg. Adapun efek samping, sakit kepala, penglihatan kabur, kulit mengelupas, dan ruam merah pada kulit. Yang kedua yaitu erythromycin. Cara penggunaan dikonsumsi saat perut kosong untuk memaksimalkan penyerapan, namun jika terjadi reaksi mual muntah, konsumsi obat ini bersamaan dengan makan. Untuk dosis 250 mg dan 500 mg diminum 2 kali sehari. Adapun efek sampingnya nyeri dan kram perut, mual dan muntah, diare, stomatitis, dan MAH. Yang ketiga, doxycycline hylat. Cara penggunaannya diminum dalam keadaan lambung kosong, minimal 1 jam sebelum atau 2 jam setelah makan. Obat ini biasanya diminum 1 atau 2 kali sehari.
Dosis 40-50 mg per hari selama 6-12 minggu. Adapun efek samping, perubahan warna gigi yang sifatnya sementara, nafsu makan berkurang, mual dan muntah, sakit perut, dan gatal pada vagina. Yang keempat, slindamycin. Cara penggunaannya, biasanya obat ini dikonsumsi dengan atau tanpa makanan, sebanyak 4 kali sehari setiap 6 jam. Dosis untuk dewasa 100-300 mg setiap 6 jam. Jika tingkat infeksi lebih parah, maka berikan dosis 300-450 mg setiap jam. Adapun efek sampingnya, sakit perut, mual, muntah, diare, ruam, hingga rasa tidak enak di mulut. Ini adalah gambar obatnya. Yang keenam yaitu campak atau rubella. Campak merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Umumnya penyakit ini kerap menyerang anak-anak. Gejala awal yang muncul yaitu demam, pilek, bersin, badan lesu, dan sakit kepala. Ruam berwarna merah kecoklatan akan muncul setelah beberapa hari kemudian. Bercak ini akan mulai dari belakang telinga, sekitar kepala, kemudian leher. Nama obat untuk penyakit campak yaitu isofrinosin. Cara penggunaan, gunakan obat ini sesuai dengan resep dokter, ikuti semua petunjuk pemakaian yang tertera pada label kemasan atau resep. Jangan gunakan obat ini terlalu sedikit, banyak atau lebih lama dari yang disarankan. Dosis untuk anak-anak 50 gram per kilogram setiap hari dalam 3-4 dosis terbagi ketika pasien tersadar. Pada infeksi berat fase akut 100 mg per kilogram per hari dalam 4-5 dosis terbagi. Dosis untuk orang dewasa 50 mg per gram per hari dalam 3-4 dosis terbagi ketika pasien tersadar. Pada infeksi berat fase akut 100 mg per kilogram per hari dalam 4-6 dosis terbagi. Adapun efek samping, lemas, lesu, tidak berenergi, ruam pada kulit, kadar asam urat tinggi, dan merasa tidak enak badan. 7 yaitu kurap. Kurap merupakan salah satu penyakit kulit yang kerap sering menyerang. Kurap disebabkan oleh jamur yang menimbulkan lingkaran bersisik dengan bercak putih dan disertai rasa gatal. Bagian kulit yang paling sering terkena kurap adalah bagian tekuk, leher, dan kulit kepala. Adapun nama obat untuk penyakit ini, yang pertama pungiduram. Cara penggunaan, bersihkan dan keringkan kulit sebelum menggunakan, oleskan obat hingga menutupi seluruh area yang terkena infeksi. Untuk dosis 2-3 kali sehari selama 2 minggu. Efek samping, kulit terasa gatal, perih, serta seperti terbakar, kering, kemerahan, atau muncul benjolan seperti jerawat. Yaitu ketonazol. Cara penggunaan, gunakan sesuai anjuran dokter atau petunjuk yang tertera di kemasan obat, dan jangan berhenti menggunakan obat ini sebelum waktu yang ditentukan dokter. Dosis dewasa 1 tablet 200 mg 1 kali sehari. Jika diperlukan, dosis ditingkatkan menjadi 400 mg 1 kali sehari. Untuk anak usia di atas 2 tahun, 3,3-6,6 mg per kilogram 1 kali sehari. Efek samping, mual dan muntah, sakit kepala, mata sensitif terhadap cahaya, depresiden, dan diare. Selanjutnya, miconazol. Cara penggunaan, digunakan sebanyak 4 kali dalam sehari dan oleskan pada area yang terkena infeksi saja. Dosis untuk dewasa dan anak-anak cukup dioleskan tipis sebanyak 1-2 kali sehari. Efek samping, mual, muntah, sakit perut, dan perubahan indera perasa. Yang terakhir, Calvanac. Cara penggunaan, dioleskan atau diteteskan langsung pada kulit yang bermasalah. Dosis Calvanac tersedia dalam bentuk krim, salep, dan cairan untuk orang dewasa.
Efek samping, kulit kemerahan, gatal pada kulit, iritasi kulit, dan pembengkakan. Ini adalah gambar obatnya. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan dalam menyebutkan nama obat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.